Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di masa pandemi saat ini, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan, serta jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Saya, Siti Nur Ajija, akan menjelaskan materi PPKN kelas 11. KD ini mengkaji ancaman kasus-kasus ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi penyelesaian dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan salah satunya pada ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual, kriminal, serta politik. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar negeri maupun dalam negeri, dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun ancaman di bidang ideologi, Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap berbagai ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi. Selain itu, paham liberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan individual yang bertolak belakang dengan Pancasila. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, contohnya seperti intimidasi, provokasi, blokade politik. Selain itu, ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri, contohnya seperti penggerakan massa, separatisme. Ancaman di bidang ekonomi. Perekonomian dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Berikut merupakan pengaruh negatif dari globalisasi tersebut, yaitu Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dan cepat atau lambat perekonomian akan dikuasai asing. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya timbul akibat negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu membeli barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kepuasan dan kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, misalnya poya-poya dan lain sebagainya. Sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dan selanjutnya yaitu memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Dan munculnya gejala westernisasi. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan kekuatan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara.
Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, dan lain sebagainya. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk sama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Ini mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Terdapat dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia